Shalom semua. Shalom, selamat malam buat kita semua. Selamat malam. Malam semua. Pernahkah kamu berpikir, apa yang terjadi setelah kamu mati? Atau, apakah yang terjadi dengan orang yang kita kasih yang sudah mati terlebih dahulu? Apakah mereka sebenarnya tidak benar-benar mati, tapi sedang tinggal bersama dengan kita, namun tidak terlihat oleh kasat mata, menjaga kita, mengawasi setiap gerak-gerik kita? Atau justru mereka sedang bersenang-senang di surga? Atau kemungkinan yang paling menyedihkannya, mereka sedang tersiksa di neraka. Ya, bagi banyak orang ini masih menjadi sebuah misteri. PAG Nusantara, Komisi Pelayanan, mempersembahkan Kemana Saya Setelah Mati oleh Pendeta Antonius Nenggolan, Selasa 5 April 2022 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.
Pernahkah kamu berpikir, apa yang terjadi setelah kamu mati? Atau, apakah yang terjadi dengan orang yang kita kasih yang sudah mati terlebih dahulu? Apakah mereka sebenarnya tidak benar-benar mati, tapi sedang tinggal bersama dengan kita, namun tidak terlihat oleh kasat mata, menjaga kita, mengawasi setiap gerak-gerik kita? Atau justru mereka sedang bersenang-senang di surga? Atau kemungkinan yang paling menyedihkannya, mereka sedang tersiksa di neraka. Ya, bagi banyak orang ini masih menjadi sebuah misteri. PAG Nusantara, Komisi Pelayanan, mempersembahkan Kemana Saya Setelah Mati oleh Pendeta Antonius Nenggolan, Selasa 5 April 2022 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Salam kasih, shalom teman-teman. Apa kabar? Kami berharap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, baik-baik, dan juga dalam lindungan Tuhan. Puji Tuhan, hari-hari hidup yang kita jalani, Allah beserta kita karena Dia adalah Allah Immanuel yang selalu bersama-sama dengan kita. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman melalui acara program PAGN, Komisi Pelayanan. Tentunya pada malam hari ini topik yang sangat menarik yang banyak orang bertanya-tanya, dengan judul Kemana Saya Setelah Mati. Wow, mungkin ini sesuatu yang menyeramkan bagi kita. Saya baca judul aja, saya rasa sesuatu yang menyeramkan bagi saya, karena pada dasarnya saya belum mau mati. Dan saya percaya bahwa teman-teman juga tidak mau seperti itu. Kita mau agar kita semua hidup sampai di masa tua. Tapi malam hari ini kita bersyukur hamba Tuhan, Pendeta Anton Nainggolan yang nantinya akan mempresentasikan materi bagi kita semua. Untuk memulaikan acara kita pada malam hari ini, kami sangat rindu dan sangat ingin teman-teman open kamera biar kita saling melihat, mengenal satu dengan yang lain. Dan untuk memulaikan acara kita di malam hari ini, kita akan bernyanyi dari lagu Sio nomor 459 yang akan diputar oleh host, dan doa buka dibawakan oleh Serian Unyana. Dan
Mari kita berdoa. Maha besar Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan di kami sampai pada saat ini kami dapat berkumpul kembali di Zoom untuk mendengarkan seminar yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Anto nanti. Kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati kami agar firman yang kami dengarkan itu dapat kami ingat selalu dan kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pernahkah kamu berpikir, apa yang terjadi setelah kamu mati? Atau, apakah yang terjadi dengan orang yang kita kasih yang sudah mati terlebih dahulu? Apakah mereka sebenarnya tidak benar-benar mati, tapi sedang tinggal bersama dengan kita, namun tidak terlihat oleh kasat mata, menjaga kita, mengawasi setiap gerak-gerik kita? Atau justru mereka sedang bersenang-senang di surga? Atau kemungkinan yang paling menyedihkannya, mereka sedang tersiksa di neraka. Ya, bagi banyak orang ini masih menjadi sebuah misteri. PAG Nusantara, Komisi Pelayanan, mempersembahkan Kemana Saya Setelah Mati oleh Pendeta Antonius Nenggolan, Selasa 5 April 2022 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Ya, shalom teman-teman. Apakah suara saya terdengar jelas? Shalom, terdengar. Shalom ya. Shalom, terdengar. Ya, kalau tadi teman-teman berpikir, aduh ini MC-nya ganti ya, Kori jadi dari KKN Dik ya. Mohon maaf teman-teman sebelumnya karena ada mati lampu di tempat saya, koslet banjir besar. Jadi sampai di saya sharing dulu sedikit ya, karena saya merasakan sukacita buat Tuhan ini luar biasa. Jadi selama perjalanan dari kantor, hujan deras, lalu banjir, kota Jakarta banjir, dan saya melewati banjir itu, motor saya mogok di banjir itu, banjirnya sampai sepaha teman-teman. Saya mau nangis tadi itu, banjirnya sepaha, kemudian saya dorong motor saya selama 45 menit, melewati banjir itu, dan sampai di tempat tinggal saya, kemudian listrik baik-baik saja, tapi ternyata listriknya koslet. Jadi teman-teman nih saya lagi pakai lampu dari HP saya, jadi genap sudah kehororan. Kayak seperti suasana horor ya teman-teman acara kita malam hari ini. Jadi tapi semoga kita bisa mendapatkan sebuah inspirasi, sebuah pelajaran baru di dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya teman-teman boleh dong boleh open cam teman-teman semua. Kita mau lihat ini senyum-senyum, wajah cantik, wajah ganteng dari teman-teman senusantara. Oke, udah mulai open cam, sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kemudian sudah open cam, boleh berikan senyumnya teman-teman. Biar suasana horor di background saya yang gelap pada malam hari ini tidak menjadi horor ya, tidak menjadi horor. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam perkenalan kakak pendeta kita yang akan membawakan materi yang sangat menarik ini, pasti tentunya ya teman-teman semua pernah nggak sih berpikir tentang saya nanti kalau mati bagaimana ya? Atau pernah nggak ya di dalam kehidupan teman-teman berpikir bahwa pada saat orang yang saya cintai itu meninggal, mau kemana ya? Papa saya udah meninggal di tahun 2016. 2016 papa saya meninggal, kemudian salah satu teman saya bilang begini, waktu di hari H bapak saya meninggal, lalu teman saya bilang begini,
Kori, itu bapak kamu masih ngeliatin kamu loh, dia senyum, kamu jangan nangis lagi ya. Seakan-akan itu membuat membuat perasaan saya menjadi kayak, aduh, senang ya bapak saya melihat saya. Apakah benar seperti itu? Orang yang meninggal itu masih melihat kita, masih mengawasi kita, atau dia langsung ke surga, atau dia langsung ke neraka? Kita akan bahas pada malam hari ini ya teman-teman. Kita akan bahas pada malam hari ini. Dan juga bila mana teman-teman mempunyai pertanyaan seputar tentang kemana saya setelah mati, silahkan chat ke kolom chat ya. Ke kolom chat, dan setelah ini akan ada sesi tanya jawab teman-teman. Dan ini 53 akun yang ada di sini, silahkan bagikan lagi link acara kita pada malam hari ini untuk disebar pada teman-teman kita, siapa tahu ada yang mau join. Nah, senyumnya pada cakep-cakep, walaupun tema kita sekarang kematian, tetapi apakah kematian yang bagaimana nih nanti yang kita mau bahas ya teman-teman. Baik, pada saat ini tak kenal maka tak sayang, saya akan persilahkan operator untuk memutarkan video perkenalan kita. Shalom, pembicara kita pada malam hari ini bernama lengkap Pendeta Antonius Nainggolan. Kakak pendeta telah menikah dengan Ibu Evangeline Sitorus dan dikaruniai satu orang putri cantik yang bernama Connie Nainggolan yang berusia 5 tahun. Puji Tuhan, kakak pendeta telah dianugerahi untuk melayani di beberapa tempat. Selama 4 tahun melayani sebagai asosiat pastor di Jemaat Bendungan Hilir dan cabang Sekolah Sahabat Wisma Jaya. Kemudian selama 3 tahun sebagai asosiat pastor di Jemaat Bintaro dan cabang Sekolah Sahabat Suradita. Dan kemudian selama 2,5 tahun sebagai gembala jemaat di Pakusarakan. Setelah itu kakak pendeta melayani sebagai gembala jemaat di Parompong selama 2 tahun dan sebagai gembala jemaat di Kebun Kembang selama 3 tahun. Kemudian sebagai gembala jemaat di Sabta Marga selama 4 tahun. Pada saat ini beliau merupakan Direktur Pelayanan Pemuda Conference Jawa Kawasan Barat, Gereja Masih Advent hari yang ke-7. Berikut ada riwayat pendidikan kakak pendeta. Tahun 2005 menyelesaikan sarjana teologia dan tahun 2016 menyelesaikan magister filsafat. Dan pada tahun 2019 sampai sekarang beliau sedang menyelesaikan program doktoral. Demikianlah profil singkat mengenai pembicara kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Wah, luar biasa. Saya panggil dulu ya. Halo, shalom kakak pendeta Anton. Ya, saya panggil gitu ya, kakak pendeta Anton. Shalom. Halo, shalom Kak Kori. Shalom kakak pendeta. Jadi langsung saja saya berikan waktu ini dan kesempatan untuk kakak pendeta untuk memberikan materinya selama 25 menit dan nanti akan ada sesi tanya jawab ya kakak pendeta. Mungkin bisa kali nanti ada kakak pendeta pancing-pancing juga nih teman-teman untuk bisa bertanya. Saya persilakan kepada kakak pendeta. Oke, terima kasih banyak Kak Kori. Bahkan semua panitia yang sudah merancang dan memilih saya untuk membahas pembahasan pada malam hari ini. Ya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak. Izinkan saya share screen. Oke. Kelihatan saya punya slide? Kelihatan, Pastor. Kelihatan ya. Oke. Apa kabar orang-orang muda? PAGN ya. Apa kabar ini? Sehat semua? Luar biasa ya. Ya, sesungguhnya judul ini nggak menarik ya. Ya masih hidup tapi sudah bahas kondisi orang mati kan itu. Ya. Itu yang pertama, nggak menarik ini judul. Lalu bisa saja kenapa ini judul nggak menarik? Oleh karena keluarga saya sudah mati, masa seolah-olah kita diingatin papa lalu lain-lain sebagainya sudah meninggal bertahun-tahun lamanya kan itu. Tapi kalau saja kita menganggap bahwa judul ini nggak menarik, tapi kita coba belajar, ya belajar pelan-pelan, ya kemana saya setelah mati kan itu. Kemana saya setelah mati? Sudah pasti, saudara-saudara, sebelum kita membahas kemana kita
setelah mati sesungguhnya kita harus melihat ya apa yang dilakukan oleh Yesus ya dalam penciptaan sekilas ya. Ketika Yesus menciptakan manusia itu, kalau saja kita membaca ayat yang pertama, apa yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus menciptakan manusia itu? Ya. Ayat yang pertama adalah yang dicatat oleh Musa di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama ayatnya, saya coba cek ya. Oke. Nanti kita boleh lihat ini sudah. Allah menciptakan manusia itu dari debu tanah. Setelah Allah menciptakan manusia itu dari debu tanah, lalu dihembuskan napas. Dihembuskan napas. Setelah Allah itu menghembuskan napas, maka manusia itu adalah manusia menjadi manusia bergerak. Kan itu. Kalau saja napas itu Tuhan tidak berikan, tidak hembuskan kepada manusia itu, nggak mungkin manusia itu menjadi manusia bergerak. Kan itu. Lalu mereka menjalani kehidupan mereka. Pertanyaannya barangkali ketika kita menjalani kehidupan itu, bagaimana kita menjalani kehidupan itu sudah? Apakah kehidupan saya ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Sebaliknya, kan itu. Oleh karena setelah kita hidup, ada masanya kita ada masanya kita mati sudah. Lalu pertanyaan berikutnya, setelah orang mati itu kemana mereka pergi? Kan itu. Ya, ini yang sudah dirancang oleh panitia, ya posternya, apa yang terjadi kepada orang mati. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus, orang mati itu, kenapa orang itu mati, saudara? Oleh karena upah dosa. Rasul Paulus sampaikan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kenapa kita harus mati, sudah? Oleh karena dosa. Nanti kita coba melihat, upah dosa itu adalah maut. Lalu kira-kira siapa yang dicatat oleh Alkitab ini? Ya, hamba-hamba Tuhan yang meninggal dunia. Ya, nanti kita coba lihat, saudara. Ketika mereka sudah mati, maka mereka akan berada di mana itu? Di peti jenazah, kan itu. Nggak suka kita melihat peti ini, saudara. Tapi kalau saja ada keluarga kita yang meninggal, mereka harus masuk ke tempat ini. Ya, lalu yang berikutnya. Yang berikutnya. Kita harus tahu konsep orang meninggal itu, saudara. Supaya kita tidak salah hilang makna, kan itu. Apa konsep yang dicatat dalam Alkitab mengenai kematian itu? Ayat yang pertama adalah Pengkhotbah pasal 5 ayat 9. Mereka yang mati, mereka tidak tahu apa. Ya. Jadi mereka yang sudah mati, mereka tidak tahu apa-apa. Tapi orang-orang yang masih hidup, mereka tahu bahwa mereka akan mati. Konsep yang pertama, ya, tentang kematian itu, orang yang sudah mati itu, mereka sudah tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, orang yang mati itu masih bisa nggak berbincang kita, ngobrol dengan orang mati? Nggak bisa, orang-orang muda. Nggak bisa. Ketika mereka sudah mati, Tuhan izinkan meninggal dunia, maka di saat yang sama, mereka tidak tahu apa-apa. Sia-sia kita berbicara kepada mereka, oleh karena pembicaraan yang kita sampaikan kepada mereka, mereka sudah tidak tahu itu, saudara. Oleh karena menurut Alkitab, konsep kematian itu adalah yang pertama, mereka yang sudah mati tidak tahu apa-apa. Lalu yang berikutnya. Oke. Ini bisa bergerak. Sebentar ya.
Lalu yang berikutnya, di dalam Mazmur pasal yang ke-6 ayat 6, sebab di dalam maut tidak ada orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu? Di dalam dunia orang mati. Konsep yang kedua, kalau saja mereka sudah mati, maka mereka tidak sanggup bersyukur. Kalau begitu, kapan kita bersyukur? Kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita masih hidup, sudah. Kalau mereka sudah mati, mereka sudah tidak sanggup bersyukur. Oleh karena mereka tidak tahu apa-apa. Ingat konsep Alkitab. Kalau mereka sudah mati, maka mereka tidak tahu apa-apa. Lalu mereka pun tidak bisa bersyukur lagi. Ya, itu konsep Alkitab yang Tuhan sampaikan. Wow. Lalu yang berikutnya. Para pengikut setan percaya pada doktrin kafir tentang kebakaran jiwa. Kita nggak percaya ini, saudara. Kebakaran jiwa itu kita nggak percaya. Lalu yang berikutnya. Para penulis Alkitab penyelama menggunakan frase, ya, penyelama, bahkan perjanjian baru juga. Nanti kita coba lihat apa yang disampaikan oleh Yesus kepada Lazarus ketika dia mati. Yesus sampaikan di frase perjanjian lama itu, ya, orang yang mati itu adalah tidur atau istilahnya istirahat, ya. Dan itulah yang terjadi kepada Lazarus, ya. Ketika Lazarus ini meninggal dunia, lalu Tuhan sampaikan kepada Marta dan Maria, bahkan keluarganya, bahwa Lazarus ini bukan mati, tapi apa? Tidur, kan itu. Tidur. Ya. Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Mereka bertanya, ketika Tuhan sampaikan, mereka Lazarus itu adalah sedang tidur, lalu Tuhan bertanya kepada mereka. Tuhan katanya, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tertidur dalam arti biasa. Mereka coba dialog, saudara. Ya. Keluarganya mencoba berdialog dengan Yesus ketika mereka melihat kondisi Lazarus yang sudah meninggal dunia, yang sudah mati. Yesus sampaikan, ya Lazarus ini sedang tertidur. Tapi ternyata mereka punya pandangan berbeda. Lalu Tuhan, ya ini yang mereka sampaikan. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kalau saja Tuhan ada di sini, ketika sakit, maka Lazarus tidak akan mati, katanya. Wah, Yohanes pasal 11 ayat 21 sampaikan, saudaramu akan bangkit, kata Yesus. Mereka gelisah, saudara. Ini yang mereka tanyakan kepada Yesus. Kalau saja Tuhan ada di sini, maka Lazarus itu nggak mati. Lalu di tengah-tengah kegelisahan mereka, Tuhan memberikan nasihat kepada mereka. Saudaramu akan bangkit, katanya. Ya, saudaramu akan bangkit. Ya. Jadi kematian itu tidak kekal, saudara. Kematian itu hanya untuk sementara. Ya. Ada saatnya Tuhan bangkitkan mereka. Nanti kita coba pelajari kapan orang mati itu dibangkitkan. Ya, Yohanes pasal 11 ayat 23 sampaikan, saudaramu akan bangkit. Ya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Keluarganya memberikan informasi kepada Yesus. Ya. Oleh karena Yesus ini terlambat datang, ya. Yesus ini datang, Lazarus sudah dikubur. Berapa lama katanya Lazarus ini sudah berada dalam kubur? 4 hari, saudara. Ya. Lalu, ya Yesus cari ini Lazarus di mana sekarang? Dia sudah berada di kubur. Sudah berapa lama katanya? 4 hari. Ketika mereka coba hitung kematian Lazarus ini, ketika keluarganya hitung berapa lama Lazarus ini dalam kubur, lalu mereka coba dapati ternyata Lazarus ini sudah 4 hari berada dalam kubur. Mereka tahu kalau saja sudah 4 hari dalam kubur, mereka tahu bahwa ya tubuhnya sudah berbau busuk. Ya, makanya Yohanes, wow, ini kenapa ini?
Nggak bisa ya. Mungkin dibantu share screen sama Boleh. silahkan. Atau Pak Pendeta boleh dikirim. Oh ini udah bisa Pak Pen. Sudah ya. Ya tapi Ya. minta view Pak Pen. Oke, kalau Di ini dulu, Pastor. Apa Di itu? slideshow dulu, baru di share screen. Oke. Begini sudah kelihatan di kami. Oke. Ya. Lalu yang berikutnya. Saudara-saudara, kita harus tahu, Yesus sanggup membangkitkan. Salah satu yang pernah Yesus bangkitkan, yang dicatat di dalam Alkitab, adalah siapa? Lazarus. Kan itu. Itu nggak bisa disangkal. Yesus pernah bangkitkan Lazarus dari apa? Dari kematiannya. Ini macet lagi nih, Kak Amos. Kalau begitu nggak usah slideshow ya. Lihat aja ada kendala. Iya gitu aja Pak Pen, nggak usah slideshow. Oke. Lalu ia juga akan membangkitkan barang siapa yang mati dalam Kristus. Bukan saja hanya Lazarus yang dibangkitkan, saudara. Tapi yang dibangkitkan itu juga mereka yang mati dalam Kristus. Ia adalah kebangkitan dan hidup. Yesus memiliki kuasa atas kematian. Hanya Yesus yang memiliki ini. Tidak ada yang sanggup. Pendeta sekalipun nggak sanggup membangkitkan orang mati. Untuk sekarang ya. Hanya Yesus yang memiliki kuasa atas kematian. Dan berkuasa membangkitkan barang siapa yang diperkenannya. Ya. Ini luar biasanya Yesus. Ya. Lalu kapan kapan orang mati itu dibangkitkan? Ya, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi ini peristiwanya, saudara. Kapan orang mati itu dibangkitkan? Ketika Yesus turun dari surga, ya, maka Yesus akan membangkitkan. Yang pertama itu adalah orang apa katanya? Mereka yang mati dalam Kristus. Itu yang pertama bangkit. Mereka yang mati dalam Kristus, ketika Yesus datang, ketika Yesus turun dari surga, maka mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Lalu yang berikutnya, dicatat informasi ini di dalam 1 Tesalonika pasal 4, ayat 16 sampai ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Lalu peristiwa yang kedua yang Yesus lakukan ketika Yesus turun dari surga, lalu yang dibangkitkan itu adalah orang yang mati dalam Kristus. Lalu peristiwa yang kedua adalah, ya maka kita yang masih hidup katanya, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dan mereka dalam awan menyongsong kedatangan Tuhan di angkasa. Kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Lalu aku yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dalam Wahyu pasal pertama ayat 18, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Siapa itu? Yesus. Yesus yang memegang kunci maut itu, ya. Yesus yang sanggup membangkitkan orang mati. Ya, hanya Yesus yang sanggup itu. Wahyu pasal 1 ayat 18. Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Ini panggilannya. Pada kedatangan yang kedua kali kita percayakan kebangkitan itu. Kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita yang kita kasihi. Dan yang terpenting, kita akan bertemu dengan siapa? Dengan Yesus. Boleh saja papa kita itu meninggal 10-20 tahun yang lalu. Ya, boleh saja, bahkan lebih dari itu. Tapi ketika Yesus datang kedua kalinya, walaupun mereka sudah berada dalam kubur itu selama 30 tahun yang lalu, ya Tuhan sanggup membangkitkan mereka dari kematian mereka. Luar biasa nih.
Yesus yang kita sembah itu. Bukan saja hanya itu tujuan kita, saudara. Bukan saja tujuan kita orang-orang mati itu dibangkitkan ketika Yesus datang kedua kalinya, tapi tujuan yang kedua ketika Yesus datang, yang terpenting menjadi tujuan kita itu adalah apa? Ya, saya harus bertemu dengan Yesus. Saudara harus bertemu dengan Yesus bila mana Tuhan datang kedua kalinya. Ya. Iya kan? Itu. Ya, pemegang atas kematian, Yesus. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang ditelannya. Ini luar biasa, saudara. Hati-hati dengan ini. Ya. Kita nggak bisa masuk ke surga kalau kita itu menjadi pengikut iblis. Nggak bisa. Ya. Kalau saja iblis itu ya bekerja keras untuk menjatuhkan kita, ya kita harus menang dari tengah-tengah pencobaan tersebut. Ya, ini amaran ini. Amaran disampaikan kepada orang-orang muda. Kalau saja tujuan kita ke surga, kita harus tinggalkan ini apa? Iblis. Jangan mau menjadi pengikut iblis. Tapi kita harus jauh dari apa? Dari godaan setan tersebut. Lalu yang berikutnya, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Ya, ini sudah tadi. Ya. Lalu yang berikutnya. Oke. Yes, Yohanes pasal 5 ayat 28 sampai ayat 29. Janganlah kamu heran katanya akan hal ini. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Kebayang nggak itu, saudara? Orang-orang muda kebayang nggak itu? Boleh saja keluarga kita itu 10 tahun yang lalu mereka sudah meninggal, 20 tahun yang lalu sudah meninggal, 30 tahun yang lalu sudah meninggal. Tapi ketika Yesus berada di angkasa tersebut, lalu menyampaikan suaranya, kuasa Tuhan berlaku, saudara. Yang 10 tahun yang lalu mereka sudah meninggal, 20 tahun yang lalu mereka sudah meninggal, 30 tahun yang lalu mereka sudah meninggal. Mereka sanggup mendengarkan suara Tuhan. Ya. Dan pada saat itulah kebangkitan itu apa? Terjadi. Ya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar. Mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Pertanyaannya sekarang di mana kita punya posisi? Ya. Kita bangkit untuk hidup kekal atau kita bangkit untuk dihukum? Yang menjadi kerinduan kita di antara dua ini yang mana? Boleh saja yang pertama barangkali ya. Ya, saya harus hidup. Ya, tapi ketika saya hidup, saya harus menerima hidup yang kekal, bukan untuk dihukum. Lalu yang berikutnya, Wahyu pasal 20 ayat 6a, berbahagialah dan kuduskanlah ia yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Jadi ada kematian pertama, lalu juga ada kematian apa? Kedua. Ya. Kematian kedua itu bagi mereka, kepada siapa itu kematian kedua? Kematian kedua itu kepada yang jahat, saudara. Ya, itu kematian yang kedua. Lalu yang berikutnya, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Sesudah itu apa yang terjadi? Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ini rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan berubah. Ketika Yesus datang kedua kalinya, saudara-saudara, orang-orang muda, ada yang sudah mati, tapi di saat yang sama ada juga yang masih hidup. Bagaimana ketika Yesus, pertanyaannya barangkali, ketika Yesus itu berada di awan-awan tersebut, ya, mereka masih hidup,
Apa yang Tuhan lakukan kepada mereka? Ayat ini sampaikan, Rasul Paulus sampaikan, mereka yang masih hidup ketika Yesus datang kedua kalinya, maka mereka akan diubah. Mereka akan diubah. Dalam berapa lama katanya? Berapa lama Allah mengubah mereka yang masih hidup ketika Yesus datang kedua kalinya? Wah, luar biasa ini. Hanya Yesus yang sanggup melakukan ini, saudara. Nggak ada yang lain. Hanya Yesus. Ya, manusia itu, mereka yang masih hidup, mereka akan diubah dengan sekejap mata, katanya. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ya, konsep ini kita harus perhatikan, saudara-saudara. Ya. Lalu yang berikutnya, dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 sampai 16, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ini pesannya. Ya, dia sampaikan kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi yang meninggal itu dulu yang dibangkitkan, baru peristiwa kedua. Mereka yang masih hidup, mereka akan diubahkan. Ya. Lalu yang berikutnya, sebab pada waktu tanda diberi, oke, ini sudah. Sesudah itu, oke. Ini Wahyu pasal 20 ayat 6. Berbahagialah dan kuduskanlah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ini saudara-saudara. Wahyu pasal 20 ayat 6 sampaikan, berbahagia mereka dibangkitkan, lalu mereka berada di sorga. Ya, ketika umat-umat Tuhan yang sudah ditebus, lalu mereka sudah tiba di sorga, apa yang mereka harus lakukan? Ya, kematian kedua tidak ada lagi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang-orang kudus yang berada di sorga itu, kematian kedua tidak ada untuk mereka. Lalu yang kedua, mereka akan apa katanya? Menjadi imam-imam Allah Kristus. Dan mereka akan ikut menghakimi. Luar biasa. Ya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Kebayang nggak ini? Peristiwa yang kedua, ya, bagi mereka yang masuk, bagi mereka yang hidup kudus lalu dituntun Allah dari surga, ya, kematian kedua tidak ada untuk mereka. Lalu yang kedua, kuasa untuk menghakimi Tuhan berikan kepada mereka. Wah, luar biasa enggak? Kalau begitu punya kerinduan enggak? Menjadi orang-orang kudus. Ya. Kalau kita nggak sanggup menjadi orang kudus, saudara, maka terjadi kematian kedua menjadi bahagian kita. Lalu kita akan di api neraka. Tapi mereka orang-orang kudus yang berada di surga, kematian kedua tidak ada untuk mereka. Tetapi mereka Tuhan berikan kuasa untuk menghakimi. Lalu di dalam Wahyu pasal 20 ayat 4, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. 1000 tahun mereka saudara bersama-sama dengan Kristus. Ya. Lalu yang berikutnya 1 Korintus pasal 6 ayat 2 sampai 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Hanya orang-orang kudus yang menghakimi dunia sudah. Ya, tidak tahu, oke. Bukan saja hanya itu, tapi tidak tahukah kamu ayat 3-nya bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat juga.
Ya. Lalu yang berikutnya, dalam 1 Korintus pasal 4 ayat ini barangkali slide yang ke 4 terakhir, Kak Kori. Ya, masih ada waktu enggak? Oke, 1 Korintus pasal 4. 2 menit lagi, Kapen. 2 Ya. menit lagi. 1 Korintus pasal 4 ayat 5 sampaikan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya. Saudara-saudara jangan menghakimi. Ya. Oleh karena kuasa menghakimi itu Tuhan belum berikan. Kuasa menghakimi itu Tuhan akan berikan ketika umat kudus itu sudah berada di surga. Ya. Jadi jangan suka menghakimi. Kalau saja kita hidup di dunia ini, jangan suka menghakimi. Kalau saja kita ketemu dengan orang-orang muda PAGN, jangan suka menghakimi. Apalagi di grup. Kan itu. Di grup itu saya lihat agak ramai. Ya, jangan sampai menghakimi di sana. Ya, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya katanya. Yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperhatikan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Ya, dan aku mendengar musbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman. Dan ini akan dirasakan, saudara-saudara. Ketika penghakiman itu lakukan, maka orang-orang kudus itu akan sampaikan, bukan saja orang-orang kudus yang mengikuti penghakiman itu akan berkata seperti yang ditulis dalam Wahyu pasal 16 ayat 7. Ternyata benar Tuhan katanya, penghakimanmu itu apa? Adil, berlaku. Ya. Jadi nggak bisa kita bantah itu sudah. Ketika kita dihakimi, ya perbuatan-perbuatan kita dihakimi, kita nggak bisa bantah. Oleh karena semua penghakiman itu adil, Tuhan lakukan. Lalu Wahyu pasal 6 ayat 15 sampai ayat 17. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Ya, ini yang terjadi, saudara-saudara. Ya, inilah peristiwa apa yang kita bisa dapat. Kemana saya kemana saya setelah mati? Ya, konsep pertama, orang mati itu tidak tahu apa-apa. Jadi nggak perlu bicara-bicara kepada orang mati. Berapa banyak saudara bicara kepada orang mati, mereka sudah pasti tidak pernah dengar dan tidak akan pernah menjawab. Itu konsep yang pertama. Orang mati tidak akan pernah tidak tahu apa-apa. Lalu konsep yang kedua, apalagi tadi. Konsep yang kedua, orang yang mati itu ya akan dibangkitkan. Kemana orang mati itu? Mereka tetap mereka akan kembali kepada debu, ya. Lalu yang berikutnya, ketika Yesus datang kedua kalinya, maka orang mati itu, walaupun sudah bertahun-tahun lamanya, mereka akan dibangkitkan. Mereka akan dibangkitkan. Dan di saat yang sama, ya orang yang masih hidup ketika Yesus datang di angkasa tersebut, mereka akan diubah sekejap mata. Diadili, pengadilan dilakukan. Jangan lupa seperti yang kita sudah pelajari, ketika Allah melakukan pengadilan itu berlangsung secara adil. Gak ada yang bisa dibantah. Ini yang bisa masuk ke surga, ini yang tidak begitu. Ya, inilah pelajaran tentang kemana saya setelah mati. Tuhan memberkati kita. Luar biasa. Terima kasih Kakak Pendeta Anton. Terima kasih. Oke. Sampai sejauh ini, apakah cukup terang seperti lampu saya yang sudah hidup ini, teman-teman? Sudah terang kembali nih background saya. Jadi saya sudah tidak panik lagi. Wajah saya udah terlihat senyum ya, teman-teman. Atau makin gelap, makin bingung. Duh, teman-teman, boleh kasih reaction love-nya dulu. Siapa yang masih makin diperjelas? Boleh kasih reaction love-nya, teman-teman? Waduh, masih sedikit, mungkin masih bingung ini Kapen, makanya banyak pertanyaan yang masuk ini ya pada malam hari ini. Teman-teman,
kita akan masuk dalam sesi tanya jawab, tetapi sebelumnya kita akan ambil foto dulu bersama supaya kita rileks dulu. Ngomongin kematian ini kadang-kadang juga bikin hati ini, ya tadi ya kata Kapen ya, mungkin bisa diingatkan lagi terhadap orang-orang yang sudah meninggalkan kita, atau mungkin ya ada banyak hal yang kita akan yang di dalam pikiran kita. Kita mau ambil gambar dulu teman-teman. Boleh kolom chat, boleh kita close dulu sebentar. Nanti teman-teman habis ini ada sesi tanya jawab, boleh taruh di kolom chat atau boleh raise hand. Kita waktunya ada 25 menit untuk sesi tanya jawab. Nah, saat ini open cam dulu, saya minta bantuan untuk sahabat saya Todi. Apakah sinyal aman Todi? Aman Kak Kori. Aman, oke. Baik, saya persilakan Todi. Teman-teman open cam, berikan senyum terbaikmu. Masih banyak ini yang belum open cam ya. Oke, ada Pendeta Nikodemus Ginting ini dari Sumatera. Halo, itu Pendeta. Oke, baik, kita open cam, silahkan Todi. Oke teman-teman, di sini ada 3 slide, jadi saya akan foto secara bergantian. Kita kasih reaction love ya. 1, 2, 3. Oke, tahan. Slide kedua, reaction love. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga, reaction love. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita gaya bebas dari slide pertama lagi. 1, Tunggu bentar Todi, sorry Todi, saya ganggu. Di hide aja ya yang non, ini kali ini kan karena gaya bebas, jadi yang non video di hide dulu. Jadi harus open cam biar bisa kena foto. Setuju ya? Oke. Open cam teman-teman biar tidak di hide. Kita untuk semua udah on cam ya. Saya akan foto gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, tahan. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, tahan. Yang terakhir. 1, 2, 3. Thank you, teman-teman. Thank you Todi. Oke teman-teman, tetap dong open cam-nya biar dilihat apakah wajahnya nih lagi murung atau enggak ya. Tetap open cam-nya teman-teman. Aduh banyak sekali yang langsung matiin cam-nya. Oke baik, pada saat ini ada banyak pertanyaan yang masuk. Kita perjanjian ya. 2 pertanyaan yang kolom chat, kemudian 1 raise hand. Seperti itu dulu ya. Oh Jonathan langsung raise hand. Waduh langsung ada yang raise hand. Saya bingung nih. Oke, kalau gitu saya bacakan dulu. Waduh, udah banyak nih ya, Pak Pendeta. Oke, ada Jonathan, Henrico, Jonathan Uniwai, sebentar, tetap raise hand. Saya akan bacakan yang di kolom chat terlebih dahulu ya. Yang pertama di kolom chat terlebih dahulu, Pak Pendeta. Boleh menjelaskan secara cepat kali, Pak Pendeta. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak tercover, nanti kita bisa via chat kali ya, ditaruh di komisi pelayanan, kemudian Pak Pendeta boleh dijawab gitu ya Pak Pendeta, kita kasih materinya. Oke baik, pertanyaan pertama, tolong dijelaskan ada 4 kematian yang dipahami akan dialami oleh setiap manusia. Nih, pertanyaannya seperti ini Kapen, saya juga belum terlalu paham, mungkin ada yang pernah dengar kali ya, ada 4 kematian yang dipahami akan dialami oleh setiap manusia. Apakah benar ada 4 kematian seperti itu, Kapen? Jadi, ya saya mau sampaikan, ya kepercayaan kita adalah ketika orang itu mati, maka mereka akan kembali kemana itu? Mereka akan kembali ke debu, kan itu. Ya, itu konsep kematian itu ya seperti itu. Mereka kembali ke debu. Lalu rohnya itu kembali kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang gentayangan, tidak ada konsep Alkitab ya ketika mereka mati maka mereka masuk ke api penyucian itu. Di api penyucian itu mereka dibenarkan. Tidak. Ya.
sampai Yesus datang, maka kebangkitan itu akan terjadi. Ya, kebangkitan itu akan terjadi. Itu bagi mereka yang meninggal. Jadi tidak ada api penyucian. Ketika mereka berada di api penyucian itu, mereka disucikan di sana, lalu mereka masuk ke surga. Sementara Yesus belum datang kedua kalinya. Kira-kira seperti itu, Kak Kori. Thank you, Kak Pendeta. Pertanyaan kedua sebelum masuk ke yang raise hand ya. Ya. Jadi, tidak ada untuk 4 kematian ya? Tidak ada ya. Kita, Kak Kori, kita bisa juga dibantu oleh Direktur PA ya Sumatera Kawasan Utara, Pendeta Nikodemus Ginting. Ini pakar juga ini. Oke. Nah, ini pertanyaan kedua mungkin Kakak Pendeta Nikodemus ya. Kakak Pendeta Niko, ada pendapat orang bahwa setelah meninggal, ini seperti yang tadi ya, kita dimurnikan di api neraka sampai bersih dosa-dosa kita, dan setelah itu baru kita diangkat ke surga. Bisa dijelaskan Pendeta apakah benar demikian? Itu tadi sepertinya sudah dijelaskan ya, Kapen? Sudah ya? Oke, kalau gitu kita lanjut. Kak Pendeta Anton, mungkin nanti kalau ada ayat yang mendukung boleh ditaruh di kolom chat ya, Kapen? Taruh di kolom chat. Oke, kita lanjut ke yang pertama tadi, Henrico apa Jonathan ya, teman-teman yang melihat yang duluan raise hand. Saya Henrico kali ya, yang di open cam dulu ya. Kita masuk ke yang apa? Yang raise hand. Henrico, silahkan untuk utarakan pertanyaannya. Nanti Kakak Pendeta Nikodemus yang akan menjawabnya. Ya, bisa? Halo. Oh, udah di-unmute. Halo, thank you Kak Kori, thank you Pak Pen untuk kesempatannya. Tadi dua konsep kematian dijelaskan Pak Pen, orang mati tidak tahu apa-apa, terus yang kedua orang mati akan dibangkitkan. Jelas banget ya penjelasannya tadi. Terus juga tadi di awal dikasih penjelasan tentang Lazarus. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana konsep gereja Advent melihat Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Di situ kan konsep kekristenan bahwa sebelum kita sampai ke dalam surga itu ada namanya Lukas berapa tadi? Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Itu juga tentang Lazarus, tapi Lazarus yang lain, yang Lazarus dan si kayu. Nah, di situ kan konsep kekristenan kan mengatakan bahwa ada tempat yang namanya Hades atau Sheol Ibrani, di mana itu adalah kayak tempat singgah kita begitu. Tempat singgah yang mau ke surga ada tempat singgah yang mirip surga, yang mau ke neraka ada tempat singgah mirip neraka, seperti itu. Di mana semua yang mati akan dikumpulkan dulu di Hades sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu bagaimana gereja Advent memandang, apakah setuju atau ada konsep lain tentang Lukas 16 ayat 19 ini. Terima kasih Pak Pendeta. Silakan Pendeta Ginting. Silakan itu Pendeta Ginting. Selamat malam, sahabat orang muda. Selamat malam juga Henrico ya. Henrico tadi bertanya? Iya, Henrico. Ya, Henrico, sorry Henrico dari mana? Saya Jemaat Tikala, Gereja Toraja, 10 tahun di Jayapura, baru sebulan di Maluku. Wah. Ya. Salam kenal Bro Henrico Kabanga ya. Oke, terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa. Jadi kembali kita kepada Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 sampai yang ke-31. Ini bukanlah satu kisah nyata yang diambil oleh Yesus, tapi satu cerita yang ada pada zaman itu, yang Yesus ingin sampaikan sehubungan dengan kesempatan untuk berbuat sesuatu yang baik selama masih hidup. Penekannya di sana ya. Antara Lazarus dan orang kaya selama mereka masih hidup, tapi Yesus ingin bahas tentang sedikit apa yang terjadi. Pemahaman gereja Advent adalah tidak ada kehidupan bagi orang mati setelah mereka di dalam dunia kematian. Ya, kita percaya bahwa begitu jasad berpisah dengan roh, maka roh itu atau yang disebut napas akan kembali kepada pencipta kita, yaitu surga. Ya, ke Allah Bapa di surga. Jadi tidak ada satu pemahaman di gereja Advent bahwa jiwa orang itu akan dikumpulkan di satu tempat disebut tadi Hades tadi ya. Kita tidak memiliki keyakinan seperti itu, pemahaman bahwa ketika seorang sudah selesai
di dunia ini, maka napas kehidupannya kembali kepada Sang Pemberi. Ya. Kalau dia berbuat jahat, kita tidak percaya bahwa mereka akan berada di neraka. Kalau dia berbuat baik, sudah berada di surga. Ya. Jadi cerita rakyat yang dibahas ini tidaklah menekankan tentang soal orang mati yang hidup di neraka atau orang mati yang langsung masuk dalam surga, tetapi perbuatan, kesempatan untuk melakukan perbuatan yang terbaik ketika kita masih hidup. Inilah sedikit pemahaman Gereja Advent yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sangat jelas, terima kasih Pak Pendeta. Jelas ya. Terima kasih. Ya, ini kita back to the Bible ya. Namanya ini kita balik lagi ke Alkitab. Alkitab sudah menjelaskan itu. Baik, teman-teman, saya baca lagi di kolom chat ya. Sebentar. Pak Pendeta, ini terserah nih yang mau jawab siapa ya. Pak Pendeta, saya ingin tanya, tubuh yang ada dalam kubur kan hancur. Kalau ketika Yesus datang dan orang bangkit wujud, apakah yang akan terjadi pada tengkorak? Lalu jika anak bayi, bagaimana mereka? Kan mereka belum mengerti. Ya maksudnya gitu kali ya. Gimana mereka? Apakah mereka akan dibangkitkan atau enggak? Mungkin kayak gitu ya, karena mereka kan belum mengerti. Ya, saya persilahkan kakak-kakak pendeta. Jadi, Kak Kori, tidak semua disingkapkan oleh Allah kan itu tentang orang yang mati. Ya, kalau mereka sudah mati, lalu tulang-tulangnya kemana? Kira-kira begitu kan? Ya, yang pasti Alkitab sampaikan, ya ketika mereka dibangkitkan akan diubah. Ya, itu yang pertama yang saya mau sampaikan. Ketika Yesus datang lalu membangkitkan orang mati tersebut, yang pertama orang mati itu mendengarkan suara Tuhan. Ketika mereka mendengarkan suara Tuhan, disitulah ada kebangkitan. Ya, bagaimana tulang-tulangnya itu ya kita kurang, ya tidak semua disingkapkan gitulah ya. Ya, tapi yang pasti bagaimana caranya Allah mengubah, ya sudah pasti diubah dengan sempurna lah. Kan itu. Bagaimana tulang-tulangnya, ya kita nggak mengerti lah itu. Kira-kira seperti itu Kak Kori, ya. Tapi kita diubah oleh Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang sudah mengubah, ya sudah pasti sempurna kan itu. Tidak ada yang tidak sempurna di konsep kealahan tersebut. Kira-kira seperti itu Kak Kori. Terima kasih. Terima kasih Kak Pendeta Anton. Ya masih ada rahasia Allah. Kalau Allah tidak ada rahasia, susah itu ya nanti ya. Kalau tidak ada rahasia, ada banyak hal yang tidak sampai dalam pikiran kita yang manusia yang berdosa ini. Benar ya kayak gitu ya Kak Pen? Betul. Oke, baik. Sebelum masuk ke yang resen, ada Jonathan Uniwali. Saya satu pertanyaan lagi yang di kolom chat. Saya mau bertanya nih Kakak Pendeta. Apakah masa 1000 tahun sama hitungannya dengan hitungan tahun manusia sekarang atau hitungan Tuhan? Nah, ini kayaknya sudah agak jauh sedikit. Boleh ini aja Pak Pendeta, dicoel sedikit aja karena ini akan panjang ya. Silakan. Pendeta Ginte. Silakan Pendeta. Silakan Kakak Pendeta. Ini pakar juga ini. Terima kasih. Berbicara tentang milenium mungkin ada satu pembahasan nanti untuk lebih jelasnya. Karena ini kita berbicara soal paket keadaan manusia setelah mati, tetapi ada satu ayat mengatakan dalam 2 Petrus pasal 3:8, firman Tuhan mengatakan bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Ya. Tapi khusus untuk milenium kita tidak akan bahas mungkin malam ini. Ada satu pelajaran ke depannya nanti ya, khusus tentang milenium di surga. Itulah sebabnya ada manusia yang ingin mencoba menerka dan menentukan tanggal kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Oleh karena manusia ingin menentukan dan memastikan bahwa kalender kita ini cocok dengan kalender Tuhan. Ya. Tetapi yang pasti adalah kenapa Yesus datang? Yang pertama itu ada satu tulisan mengatakan setelah genap waktunya. Waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Ya. Jadi apakah sama kalender kita dengan kalender Tuhan? Sudah pasti beda. Karena kita adalah manusia fana, Tuhan adalah oknum yang tidak terbatas. Ia sudah ada sebelum kita ada. Jadi untuk pembahasan milenium kita akan tentukan di satu tempat nanti, suatu waktu. Terima kasih.
Terima kasih ya Kakak Pendeta Niko. Jadi teman-teman panitia boleh dicatat, ini mungkin kita bisa bahas lagi ya di satu kesempatan untuk pembahasan ini. Oke, saya serahkan kepada Kakak Jonathan untuk satu pertanyaan yang raise hand. Saya persilahkan. Kakak Jonathan boleh perkenalan dulu, dari mana Kak? Baik, shalom, selamat malam. Selamat malam. Ya, minta maaf saya tidak kasih aktif kamera karena saya lagi di mobil, jadi kalau ini gelap, jadi tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa Kak. Dari mana Kak? Saya dari gereja Masjid Hari ke-7 Jemaat Pionir Nabire. Wah, Nabire. Salam Nabire. Silakan Kak pertanyaannya. Baik, terima kasih mengikuti pembahasan yang tadi dibahas oleh pendeta. Kalau kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 7, itu gampangnya kita merumuskan manusia itu bisa hidup atau disebut makhluk hidup adalah debu tanah tambah dengan nafas hidup, maka dia disebut sebagai makhluk yang hidup. Lalu ini tema kita adalah kemana saya setelah mati. Lalu kalau kita melihat ini, debu tanah yang kita punya badan ini setelah kita mati maka akan kembali ke debu tanah. Jadi pertanyaan saya adalah kalau nafas yang dihembuskan, apakah itu adalah bagian daripada roh atau itu beda, dan kemana ini nafas, atau apakah ini sama nafas atau roh yang kembali, atau ini ada unsur perbedaan antara nafas dan roh ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Jonathan. Silahkan Kakak Pendeta. Masih di mute Kak. Kapen masih di mute. Pendeta Ginting, barangkali sama nggak nafas itu dengan roh? Silahkan. Terima kasih. Saya baca dalam Pengkhotbah 3 ini ya, ayat 19. saya potong dulu, kayak sahabat banget ini ya, Pendeta Anton sama Pendeta Niko ini. Sesama pelayan Tuhan, satu roh yang memimpin. Amin. Saya persilakan Pendeta Niko. Ya. Terima kasih Bro Jonathan Uniwali, pertanyaan yang bagus. Saya baca di dalam Pengkhotbah 3:19, firman Tuhan mengatakan, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai napas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Mungkin Bro Jonathan pernah motong ayam ya? Pernah motong ayam? Ya. Pernah. Kira-kira ketika potong ayam, pernah nggak ayam itu malam-malam datang? Kok setelah dipotong atau dimakan? Enggak ya? Tidak. Raja Salomo dalam hikmatnya mengatakan napas manusia dengan napas binatang sama. Napas yang diberikan oleh Allah itulah yang menghidupkan kita. Ketika napas tidak ada pada diri kita, maka kita adalah menjadi benda mati. Kemana napas itu kembali? Kembali seperti yang dikatakan tadi dalam ayat pasal Pengkhotbah, bahwa napas manusia itu kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya, jadi kembali napas itu bukanlah roh yang gentayangan. Napas itu kalau tidak salah dalam bahasa Ibrani adalah ruah, ya, ruah napas, ya, napas yang memberikan sumber kehidupan, dan itulah yang Allah percayakan kepada kita, ya, dan napas itulah kembali kepada Allah yang memberikannya kepada kita. Ini mungkin sedikit tambahan. Terima kasih. Terima kasih Kak Peniko. Ke Bro Jonathan, sudah jelas atau masih belum? Jadi apakah nafas dengan roh itu sama? Silakan Kak Pen dijawab, apakah nafas dan roh itu sama? Iya, boleh dikatakan sama dari akar kata ruah. Sama, napas yang diberikan oleh Allah adalah ruah yang memberikan kehidupan kepada kita. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Kapten. Hormat. Clear ya? Soalnya kalau nggak clear nanti kita jadi kayak di film-film ya, gentayangan pertanyaan kita. Harus sampai clear ini ya. Oke, saya rasa ini kita waktunya 5 menit lagi.
Teman-teman, ada satu pertanyaan dari kolom chat dan Kak Jonathan, ini Jonathan yang lain saya rasa ya. Karena ini angkat tangan, apakah benar Jonathan yang lain? Boleh open mic, Kak? Iya, Kak. Oh, Jonathan yang lain, oke. Baik, dua pertanyaan terakhir, saya persilakan Kak Jonathan untuk bisa mengutarakan pertanyaannya, dan nanti pertanyaan terakhir saya akan baca dari kolom chat. Tapi sebelumnya Kak Jonathan, silakan perkenalkan diri, asalnya dari mana. Ya, maaf ya, karena di sini sedang mati lampu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Jonathan Sitinjak dari Veteran Medan ya, dari Jemaat Veteran Medan. Sedikit saja, sekitar 1 menit, saya mau tambahkan sedikit. Saya pernah baca kutipan Roh Nubuat yang orang-orang yang, atau bukan orang, sesuatu yang manusia lihat itu, baik itu roh atau kerabat keluarga yang sudah meninggal berubah menjadi hantu, itu bukanlah roh orang kerabat keluarganya, kata Roh Nubuat. Saya lupa terus di mana ya. Melainkan itu adalah setan yang sedang menyamar. Hati-hati bagi kita ini, kepada kita semuanya ya. Ingat, saya masih ingat walaupun kata-kata saya sudah lupa sedikit. Wujud roh yang kita lihat itu, baik itu entah hantu atau setan atau bentuk apapun, itu bukanlah keluarga atau kerabat keluarga kita, melainkan setan yang sedang menyamar. Ini sama seperti yang dikatakan Alkitab, bahwa setan itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Berhati-hatilah kita sebagai orang yang suka menonton film horor, itu akan membuat imajinasi kita bahwa berpikir bahwa roh itu akan gentayangan di dalam kehidupan kita. Oke, yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah, ada pernah pendeta berkata bahwa ada juga orang yang bisa, yang Allah izinkan membuka mata batinnya, yang bisa melihat ada sesuatu makhluk itu, atau makhluk roh atau makhluk asal begitu. Apakah benar begitu pendeta? Karena saya pernah dengar begitu. Karena dibilangnya mata kita ini bisa diizinkan untuk membuka mata batin untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia sesama kita. Mungkin bisa dimengerti pertanyaannya. Terima kasih. Kayak anak indigo gitu? Iya, benar sekali. Oh, kayak anak indigo gitu, Kakak Pendeta. Ya, silakan Kakak Pendeta Anton atau Kakak Pendeta Niko bisa menjawabnya. Apakah benar ini ada indera keenam, begitu ya Kak Jonathan ya? Ada indera keenam yang bisa melihat seperti itu. Terima kasih. Saya persilahkan. Pendeta Endi barangkali bisa jawab juga ini. Mana Pendeta Endi ini? Pendeta Endi. Ya. Pendeta Endi. Wah, ini kemana nih Kak Kori nih? Mungkin jaringan kali Kak, Pak Kapen, ya. jaringan kali. Ya. Apa benar panca indera keberapa tadi itu Kak Kori? Ke-6, ya anak indigo. Ya. Katanya juga kalau bayi-bayi gitu bisa melihat lagi, katanya kan masih murni seperti itu Kak Pen. Ya, tapi kira-kira itu pekerjaan siapa? Pekerjaan siapa itu? Apakah itu pekerjaan Tuhan atau sebaliknya tadi itu? Ya. Yang Kak Kori tahu. Kira-kira itu pekerjaan siapa itu? Kak Kori dulu lah, jangan hanya pendeta terus ini kan. Kak Kori juga bisa kasih pendapat lah supaya pekerjaan. Saya nggak tahu nih Kapen, saya nggak tahu. Ini cerita nyata ya Kapen. Jadi memang saya waktu saya sampai SMA, bukan SMA, sampai awal-awal kuliah itu saya sering sekali melihat seperti itu. Saya sering sekali melihat seperti itu. Kemudian teman-teman saya bilang, kamu itu anak istimewa, Kor. Kamu itu anak istimewa. Kebetulan. Apa yang dilihat Kak Kori? Jadi kalau kayak saya ke gunung gitu, Kapen, orang lain nggak bisa ngelihat sesuatu, nanti saya ajak ngobrol gitu. Saya kira manusia biasa. Padahal mereka tidak lihat saya ngobrol, kemudian mereka nanya, Kor ngobrol sama siapa gitu. Dan ya saya pikir saya ngobrol sama orang, ternyata mereka nggak ngelihat itu seperti itu. Kemudian sering berjalannya waktu saya menyadari bahwa itu sebuah hal yang tidak baik, dan akhirnya saya belajar Alkitab terus, saya menemukan bahwa ya itu bukan karunia dari Tuhan menurut pembelajaran saya di Alkitab yang saya baca, karena saya tidak tahu itu apakah maksud tujuannya baik atau enggak, tapi yang jelas saya rasa saya aneh gitu berbicara pada orang yang
tidak dilihat orang lain. Kemudian saya bergumul, saya berdoa selama beberapa lama sekali, saya berdoa untuk saya tidak mau lagi melihat itu, saya sampai nangis sama Tuhan. Dan akhirnya saya tidak pernah lagi melihat hal seperti itu, Kapen. Seperti itu. Jadi sepengetahuan saya, sepembelajaran Alkitab saya itu bukanlah sebuah karunia karena tidak pernah dicatatkan saya tidak pernah menemukannya di Alkitab. Tidak tahu ya kalau Kapen penjelasannya nanti kayak gimana, atau ada yang belum pernah saya baca bahwa itu merupakan karunia, tapi setahu saya itu bukanlah karunia. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Kori. Kalau Kak Kori sudah jawab, ya sudah itu kan itu. Ya memang ya seperti yang kita sudah bahas tadi, ya setan itu bekerja keras kan. Dia tahu bagaimana ya setan itu menjatuhkan si A, si B, si C kan itu. Kalau saja dia gagal menjatuhkan si A dari ide seperti ini, maka dia akan cari kan itu. Apakah itu termasuk talenta atau tidak itu ya? Atau karunia yang seperti Kak Kori sampaikan, karunia. Ya. Karunia yang Tuhan titipkan itu kepada masing-masing kita itu, ya, bukan karunia melihat seperti itu, bukan. Tapi karunia yang dapat membangun. Apa aja karunia itu ya? Karunia bernubuat, karunia apa lagi itu? Berbicara, berkhotbah, melayani, kan itu mengajar. Kalau itu dianggap karunia, kira-kira itu dari Tuhan atau tidak? Sudah pasti tidak ya. Ya itu adalah pekerjaan setan. Kira-kira seperti itu Kak Jonathan yang dari Medan. Ini anggota Pak Pendeta Ginting ini. Jadi jangan terlalu yakin dengan itu ya. Itu aja kita punya anjuran. Terima kasih Kak Kori. Terima kasih Kak Penanton. Kak Jonathan, clear ya. Satu pertanyaan terakhir, mohon maaf saya sama panitia karena tadi sudah janji. Mohon maaf panitia, satu pertanyaan terakhir boleh ya? Mungkin lewat sedikit waktunya, nggak apa-apa. Pak Pendeta, saya ingin bertanya, apakah saat kita dibangkitkan kita masih memiliki umur? Maksudnya, apakah setelah kebangkitan umur kita akan terus bertambah atau bagaimana? Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati, katanya seperti itu. Ya, umur itu nggak terlalu penting. Kalau sudah berada di surga itu nggak terlalu penting. Alkitab hanya catat, kita akan bersama-sama dengan Allah itu berapa lama katanya? Selama-lamanya kan itu. Jadi nggak terlalu penting lah umur itu. Ya, yang penting sekarang bagaimana caranya supaya saya ini masuk ke surga kan itu. Itu barangkali yang perlu, yang penting Kak Kori. Bagaimana orang-orang muda PAGN ini supaya mereka bisa tiba di surga. Ya, ketika sudah berada di surga, berapa usia saya nggak terlalu penting gitu kan. Ya, yang pasti yang diajarkan oleh Tuhan, saya akan hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Ya, kira-kira seperti itu Kak Kori. Terima kasih. Terima kasih Kakak Pendeta Anton, luar biasa, sangat terberkati. Saya yakin sekali ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di benak kita. Jadi kalau mau request teman-teman part 2, boleh ya Kak Pen? Part 2-nya nanti teman-teman silakan chat aja ke panitia, ya ada PAGN Nusantara, teman-teman. Apakah kalau mau request part 2 atau pembahasan apa yang teman-teman mau, kita lihat nanti siapa yang terbanyak, nanti kita akan bahas bersama-sama. Teman-teman, ini adalah Komisi Pelayanan PAGN Nusantara. Kita kembali, prinsip kita adalah back to the Bible, jadi Alkitab menjelaskan dirinya sendiri dan kita akan kembali ke Alkitab di dalam setiap pertanyaan-pertanyaan yang kita pertanyakan dalam kehidupan kita. Bukan gitu ya Kakak Pendeta Anton, Kakak Pendeta Niko, kembali ke Alkitab. Jadi denominasi apapun teman-teman bebas bergabung di sini, bebas sekali untuk bertanya, untuk join dan ajak-ajak teman-teman lainnya denominasi manapun, bukan hanya Advent saja teman-teman, karena kita belajar kembali lagi ke Alkitab. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin saja bukan yang non-Kristen, juga boleh kalau mau rindu untuk bergabung bersama-sama kita di sini. 5 minggu lagi kita akan ada acara lagi yang sama teman-teman, jadi kita belajar bersama-sama untuk belajar
Alkitab, sumbernya Alkitab, kembali lagi ke Alkitab. Saya ucapkan terima kasih kepada Pendeta Anton dan juga Pendeta Nikodemus yang sudah mendukung kita. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam pembacaan sertifikat yang akan dibacakan oleh Koordinator Komisi Pelayanan Pendeta Endi Kalwela sebagai ucapan terima kasih dari PAG Nusantara kepada Kakak Pendeta Anton yang sudah melayani kita di sini. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan Certificate of Appreciation, the certificate in present to Pastor Antonius Nainggolan as a speaker in Kemana Saya Setelah Mati, program held on April 5, 2022 yang bertanda tangan di bawah ini. Pastor Roni Wenas sebagai Direktur Pemuda untuk Indonesia Kawasan Barat dan Pastor Junadi Muntu, Direktur Pemuda Indonesia Kawasan Timur, dan Arfan Ngajo sebagai koordinator 1, Wine Hidupan sebagai koordinator 2, dan Pastor Hendrik Y. Kalwela sebagai Chief Community. Terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan pendeta, adalah harapan kita bersama. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Hendik. Amin. Oke, baik. Baik, teman-teman, kita sudah masuk di dalam penghujung acara kita. Kemana saya setelah mati? Kemana saya setelah mati? Semoga ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Dan pada saat ini untuk mendukung pembahasan pada materi kita pada malam hari ini, saya persilakan Pendeta Anton untuk memberikan satu closing statement, satu kalimat yang bisa memotivasi rekan-rekan orang muda di sini sehubungan dengan topik kita pada malam hari ini. Saya persilakan Kapten. Saya tidak banyak sampaikan closing statement-nya, Kak Kori. Mari kita persiapkan diri kita. Walaupun kita masih muda, kita harus punya kerinduan besar supaya kita tiba di surga. Ya. Kalau saja kita punya kerinduan besar tiba di surga, mulai sekarang mari kita persiapkan diri kita untuk bertemu dengan Tuhan. Kira itu kan berkata kita. Amin. Amin. Terima kasih Kapten. Baik, teman-teman, kita akan menutup acara kita ini, tapi jangan nanti setelah doa, jangan keluar dulu, kita akan mendengarkan pengumuman setelah doa, akan ada banyak acara-acara dan banyak hal-hal yang menarik yang akan diberikan oleh PAG Nusantara untuk teman-teman senusantara, saya katakan senusantara, jadi stay tune setelah doa tutup, untuk mendengarkan pengumuman, dan saya persilakan Pendeta Anton untuk menutup kita di dalam doa. Mari kita tunduk kepala untuk kita berdoa. Bapa Sorgawi kami, kembali kami sampaikan terima kasih kepada Tuhan oleh karena berkat-berkat yang besar Tuhan sudah karuniakan bagi kami, kesempatan yang indah Tuhan karuniakan untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kemana orang meninggal pergi, tapi Tuhan memberikan penjelasan mereka akan kembali ke debu sampai Yesus datang kedua kalinya. Biarlah pelajaran yang sangat berharga ini dapat memberkati seluruh orang-orang muda yang mendengarkan pelajaran demi pelajaran pada malam hari ini. Bapa kami surga, kami juga Tuhan memohon berkat-Mu, bahkan kuasa Tuhan boleh berlaku bagi orang-orang muda, bahkan masing-masing kami. Tuhan karuniakan kuasa yang besar supaya kami boleh mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan bila mana Tuhan datang kedua kalinya. Memberkati seluruh panitia yang sudah membuat program pertemuan pembelajaran seperti ini, tambahkan hikmat-Mu yang besar kepada masing-masing mereka, tambahkan kuasa yang besar supaya melalui kehadiran mereka di tengah-tengah PAGN, kemajuan demi kemajuan pekerjaan Tuhan boleh terlihat nama Tuhan yang baik yang kami tinggikan. Memberkati masing-masing mereka dalam pekerjaan mereka, juga mungkin dalam pendidikan. Tuhan memberkati masing-masing mereka. Seluruh impian hati mereka Tuhan karuniakan, sehingga orang-orang muda kami ini, mereka pada akhirnya akan salut dan bangga kepada Tuhan.
Oleh karena sungguh besar berkat yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah hidup mereka. Terima kasih Allah. Dengan doa semua yang kami sampaikan pada malam hari ini, ampuni segala dosa kami. Doa ini kami persilakan. Hanya di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Pendeta Anton, Kakak Pendeta Niko, dan seluruh teman-teman yang ada di ruang Zoom ini. Tadi kita ada 73 akun yang bergabung dan sekarang masih tersisa 58, luar biasa antusias pemuda-pemudi ini. Dan pada saat ini kita akan ada pengumuman teman-teman. Sahabat PAGN yang belum join di WhatsApp grup PAGN, silakan menghubungi nomor yang sudah ada di kolom chat. Dan kemudian untuk informasi seputar PAGN Nusantara, silakan follow akun medsos PAGN Nusantara di IG, Facebook, TikTok, Twitter, dan juga YouTube. Teman-teman, acara kita ini live, jadi kalau teman-teman yang mau mendapatkan materinya, silakan akses ke fanpage PAGN Nusantara ya. Fanpage PAGN Nusantara, di situ sudah ada rekaman live-nya, dan besok akan di-upload juga ke YouTube teman-teman, dan juga akan kita share. Untuk materi malam hari ini Kapen Anton boleh nanti kita share ya Kapen ke grup-grup yang ada ya. Boleh Kapen? Terima kasih Kapen Deta. Dan besok pagi saya minta untuk share posternya. Besok pagi kita akan bergabung dengan Jemaat Duku Kupang PAGN Nusantara dengan Jemaat Duku Kupang untuk doa subuh bersama pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Sebentar lagi dipersiapkan ya teman-teman untuk posternya. Dan juga pada hari Jumat 8 April 2022 kita akan bertemu kembali di acara diskusi Sekolah Sabat pada pukul 20.00, bukan 20.30, saya salah ini ya. 20.00. Apakah sudah siap posternya, co-host? Oh, belum. Oke, baik. Dan kemudian pada hari Minggu 10 April akan ada acara dari Komisi Pekerjaan ini, teman-teman, tidak kalah menarik ya. Dari Komisi Pekerjaan yang berjudul The Power of the Words, teman-teman. Jadi jam 19 waktu Indonesia bagian Barat ya, jam 19 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jangan lupa untuk share juga ke teman-teman yang ada. Nanti kita akan upload poster terbarunya teman-teman. Ini masih akan direvisi. Kemudian berikutnya adalah dari KP3N, kelompok peduli. Pemuda-pemudi Peduli Nusantara, KP3N Komisi Pelayanan, kita akan ada Bible Study. Bible Study tanggal 14 April 2022, pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi teman-teman yang rindu untuk Bible Study, silahkan juga chat ke nomor admin yang sudah tertera. Dan yang terakhir teman-teman, Komisi Pelayanan membuka kembali pelayanan doa dan konseling untuk kamu yang sedang membutuhkan doa dan konseling secara gratis oleh konselor-konselor kita, teman-teman. Dan pada saat ini untuk konseling mungkin ada beberapa teman yang agak slow respon ya, teman-teman. Waktunya mungkin agak lama karena konselornya sedang antri ya, teman-teman. Jadi kita memang ada jadwalnya untuk dikonselingin, tapi tenang aja teman-teman, tetap saja masukkan permohonan doa dan konseling teman-teman, apa yang teman-teman gubulkan ke permohonandoa.com. Jadi tinggal ditulis aja di website di permohonandoa.com, diklik, dan teman-teman akan langsung terakses ke link yang akan bisa dimasukkan teman-teman. Tim kami akan mendoakan dan tenang saja, rahasia yang teman-teman sharingkan akan tetap terjaga dengan baik. Terima kasih ya teman-teman. Baik, acara kita sudah sampai di sini. Kalau gitu saya mau lihat dulu senyumnya, reaction love-nya, ucapan terima kasih kita kepada Pendeta Anton dan juga Pendeta Nikodemus Ginting dan serta teman-teman kru yang ada. Puji Tuhan Pak Pendeta, banyak sekali nih ya yang terberkati. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat saja, dan kemana setelah kita mati kita tidak akan bingung lagi ya teman-teman.
Tuhan berkati kita. Sampai jumpa di acara PAG Nusantara yang berikutnya. Tuhan berkati.